Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan event organizer, yakni Ibu Dr. Anis Johriah MM, dan yang saya banggakan teman-teman kelas MPI semester 6. Di sini kita dari kelompok 3 yang akan membahas terkait menganalisis pasar bisnis dan pasar konsumen. Yakni beranggotakan yang pertama ada Husnul Amalia Sapitri dengan NIM 201250006, dan yang kedua ada Lala Agustiani dengan NIM 201250021, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Ripai dengan NIM 201250038. Baiklah teman-teman, beranjak kepada materi, kita membahas terkait menganalisis pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Nah, itu pasar bisnis versus pasar konsumen. Jadi pasar bisnis itu terdiri ada semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa. Kalau pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya itu adalah individual, bukan organisasi yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya, presentator selanjutnya. Jenis situasi pembelian ada 3. Yang pertama, pembelian kembali langsung. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi. Dan yang ketiga, tugas baru. Pembelian kembali langsung yaitu Departemen Pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi, yaitu pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat lain. Yang ketiga, tugas baru, yaitu pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya, untuk bangunan kantor, dan untuk sistem keamanan baru. Tahap-tahap proses pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Proses ini dapat dipicu oleh situasi internal atau eksternal. Stimulus internal biasanya berupa keputusan perusahaan untuk mengembangkan produk baru sehingga memerlukan peralatan bahan baru, atau ada mesin yang rusak sehingga dibutuhkan suku cadang yang baru. Secara eksternal, pembeli mungkin mendapatkan ide-ide baru di pemegang dagang, melihat iklan, atau menerima telepon dari wiraniaga yang menawarkan produk yang lebih baik. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi. Produk pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan, berikut kuantitasnya. Untuk barang-barang standar, hal ini sederhana. Untuk barang-barang kompleks, pembeli akan bekerja sama dengan pihak lain, pengguna untuk mengidentifikasi karakteristik seperti kehandalan, durabilitas, atau harga. Pemasar bisnis dapat membantu dengan menerangkan bagaimana produk mereka memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan pembeli. Yang ketiga,
pencarian pemasok. Pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontrak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Mulai maraknya pembelian melalui internet mempunyai implikasi yang luas bagi pemasok dan akan mengubah bentuk pembelian di tahun-tahun mendatang. Yang keempat, pengumpulan proposal. Pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Yang kelima, pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Untuk menentukan peringkat dan mengidentifikasi pemasok yang paling menarik, pusat pembelian sering menggunakan model evaluasi pemasok. Pusat pembelian mungkin berusaha bernegosiasi dengan pemasok yang dipilih untuk mendapatkan harga dan syarat yang lebih baik sebelum memutuskan pemilihan terakhir. Terlepas adanya gerakan menuju pencarian sumber dan kemitraan dan partisipasi strategis dalam tim-tim lintas fungsi, pembeli masih menghabiskan banyak waktu untuk melakukan tawar-menawar harga dengan pemasok. Yang keenam, spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, pembeli tersebut merundingkan pesanan terakhir, merinci spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, kebijakan pembelian, garansi, dan seterusnya. Dalam kasus barang perawatan, perbaikan, dan operasi, para pembeli semakin mengarah ke kontrak borongan daripada pesanan pembelian produk. Kontrak borongan menyebabkan terjadinya lebih banyak pembeli dari sumber tunggal dan pemesanan lebih banyak barang dari sumber tunggal tersebut. Sistem itu lebih mendekatkan pemasok ke pembelian dan proses sulit memasok luar masuk kecuali jika pembeli tidak puas dengan harga, mutu, atau pelayanan pemasok tersebut. Mengelola hubungan pelanggan bisnis. Pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka, serta memberikan nilai tambah kepada pelanggan mereka. Akan tetapi, sebagian pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transaksional. Jadi, pemasar hendaknya cermat dan tepat dalam menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan. Untuk memperbaiki efektivitas dan efisien, maka rekanan dan pelanggan mengeksplorasi cara yang berbeda-beda dalam mengelola hubungan bisnis mereka, antara lain dengan cara melakukan koordinasi vertikal, menurut Adi Saputro. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model perilaku konsumen. Fungsi model perilaku konsumen menurut Mangkunegoro pada tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deskripsi, di mana fungsi dari deskripsi itu berhubungan dengan suatu pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan sesuatu atau membeli sesuatu. Yang kedua ada prediksi, atau kita bisa disebutnya itu meramal kejadian atau aktivitas konsumen yang akan datang. Kita bisa mengira-ngira apakah konsumen akan tertarik atau tidak nantinya. Yang ketiga ada penjelasan, yaitu kita mempelajari sebab akibat yang ada dalam aktivitas pembelian, baik itu mulai dari deskripsi produk atau prediksi lainnya. Dan yang terakhir atau yang keempat ada pengendalian, yaitu mempengaruhi atau mengendalikan aktivitas-aktivitas pembelian yang akan datang nantinya. Selanjutnya ada tahap-tahap proses adopsi. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama sadar, bahwa konsumen menjadi sadar akan adanya produk baru tetapi kekurangan informasi mengenainya. Yang kedua, tertarik. Konsumen akan menjadi tertarik untuk mencari informasi mengenai produk baru. Yang ketiga, ada evaluasi, di mana konsumen harus mempertimbangkan apakah produk baru tersebut masuk akal atau tidak untuk dikonsumsi.
Dan yang terakhir ada mencoba. Konsumen mencoba produk baru tersebut dalam skala kecil untuk meningkatkan perkiraan nilai produk tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 3 yang tadi sudah dijelaskan. Kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.